Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini boleh bangun pagi semua karena anugerah daripada Allah. Bersyukurlah masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kalau kita bertemu di dalam keadaan sehat, kita bertemu di dalam keadaan masih bernafas dan beraktivitas panjang hari ini, bersyukurlah. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkarya. Mari, biarlah kita mau sampaikan kabar baik di mana saja kita berada. Mulailah dari diri sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu kepada kami. Kami percaya bahwa cintamu ya dan amin selama-lamanya bagi orang yang mengandalkan Engkau, bagi semua orang yang merindukan kasih setiamu. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami supaya hidup kami senantiasa sesuai dengan kasih dan setiamu. Terpujilah namamu ya Allahku. Terpujilah namamu ya Tuhanku. Pagi hari ini kami mau membaca bahwa apa yang kami baca firman-Mu ini membaharui hidup kami dari sehari ke sehari. Terpujilah namamu Bapa, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-31, mulai dengan topik anak-anak Yakub. Puji Tuhan. Kita masih ingat bahwa ketika Yakub lari dari keluarganya karena takut untuk dibunuh oleh kakaknya, karena kakaknya mengatakan kepada dia, 2 kali aku ditipu sama si Yakub ini. Nanti kalau papaku meninggal, Bapak Ishak itu akan kubunuh dia. Oleh karena dengar oleh ibunya Yakub, sehingga disarankan untuk lari ke tanah Haran ke pamannya Bapak Laban. Namanya Paman Laban. Nah, kita pada topik ini kita masuk di mana kemarin kita Yakub bersama Laban dan diberikan 2 istri, yaitu pertama Lea ya, yang matanya tidak berseri-seri. Yang kedua adalah Rahel yang elok sikapnya dan cantik parasnya. 2 wanita yang berbeda, saudara, kakak, dan adik. Namun di dalam hal ini kita melihat bahwa apa yang terjadi ketika cinta berpaut pada Rahel. Kerja 7 tahun rasanya hanya 7 hari saja. Luar biasa Bapak Ibu. 7 tahun bekerja kalau mencintai wanita yang dirindukan, diharapkan. Rasanya 7 hari. Nah, kita masuk dalam topik berikutnya mengenai anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, perhatikan kalimatnya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Pertama adalah Ruben, yang kedua adalah Simeon. Mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ini dia. Mengandung pula lah ia,
lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Bapak Ibu, ternyata ada wanita yang bernama Lea yang diberikan oleh Laban kepada Yakub. Wanita ini tidak bersinar matanya, tidak cerah ceria, tetapi dikatakan Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Ternyata Tuhan juga memperhatikan cinta mencintai, Bapak Ibu. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang ya yang tertindas, yang terabaikan. Tuhan perhatikan hal-hal ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi yang dicintai oleh Yakub adalah Rahel. Hatinya berpaut penuh kepada Rahel. Artinya lebih banyak waktu untuk Rahel daripada Lea yang tidak dicintai ini. Ya, tetapi semua hal yang kecil itu di pandangan Allah. Siapa yang tertindas, siapa yang siapa yang terabaikan, yang kurang perhatian. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan hal-hal yang kecil. Tangisan Bapak Ibu juga diperhatikan. Pertanyaannya kenapa menangis? Kan begitu. Jadi Tuhan memperhatikan, bahkan tahu isi hati. Dan Tuhan caranya adalah membuka kandungan daripada Lea. Tetapi Rahel tidak. Rahel mandul. Inilah orang yang tertindas diperhatikan Tuhan. Orang yang terabaikan, orang yang tidak dicintai. Tuhan membuka rahimnya. Perhatikan, lalu mengandunglah Lea melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Ya, jadi ternyata tidak dicintai tetapi bisa dibuka kandungannya. Jadi ini Yakub ini menang banyak. Bisa ke Rahel, bisa ke Lea. Dua dikasih double porsi. Nanti belum ditambah lagi gundik-gundiknya ya. Bilha dan Silpa itu. Jadi menang banyak ini namanya Bapak Yakub ini. Jadi dia bisa kemana-mana. Nah, itulah zaman dahulu Bapak Ibu. Yang keturunannya sampai sekarang diajarkan seperti itu. Nah, risikonya kita bisa lihat. Bagaimana hal-hal yang kecil ini pun Tuhan perhatikan. Ya, jadi 4 anak diberikan kepada Lea dari Yakub, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, dan yang pertama, yang terakhir dikatakan Yehuda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tidak dicintai justru diberkati Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 9 ayat 19 berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi perhatikan kata-kata ini. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Tidak dicintai itu sengsara Bapak Ibu. Tidak disayangi itu sengsara. Lea itu sengsara. Orang yang tertindas hatinya, perasaannya, isi hatinya tertindas. Bayangkan tidak dicintai tapi dinikahi. Dinikahi tanpa cinta itu sengsara Bapak Ibu. Dinikahi tapi tidak disayangi, tidak dicintai. Memang tubuhnya diserahkan, ya, tetapi hatinya tidak. Nah, inilah yang terjadi pada Lea. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya memang mencintai, mengasihi pasangan Bapak Ibu Saudara? Ini penting sekali. Ini menjawab bahwa Allah memperhatikan hal-hal yang kecil sekalipun. Bahkan hal-hal yang tertindas.
Sebab bukan untuk seterusnya, bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi 2 poin. Jadi miskin tidak selamanya dilupakan. Yang kedua dikatakan, tidak selamanya harapan orang sengsara itu hilang. Jadi selalu ada harapan. Oleh karena itu kita lihat di lapangan, orang yang susah dahulu kita lihat, orang yang miskin dahulu kita lihat. Dulu, tapi sekarang diberkati Tuhan. Dulu susah, untuk makan saja susah, untuk punya pakaian saja susah, untuk makan dengan saudara saja susah. Tapi sekarang hidupnya diputar balikkan oleh Tuhan. Dia bisa makan, bisa menikmati makanan. Dia bisa mengucap syukur dari makan dan minum itu. Bahkan diberkati Tuhan anak cucunya. Kenapa? Di dalam kemiskinannya dia diberkati oleh Tuhan. Di dalam kekurangannya dia mengharap pada Tuhan. Sehingga ayat ini berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Ayat 24 dan 22 sampai 20. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu. Orang yang tertindas, orang yang miskin, ketika dia berharap dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan sengsara orang demikian. Orang yang sengsara, orang yang tertindas, orang yang terabaikan, ketika berteriak kepada Allah, Allah turun campur tangan. Tertindas bagian hal-hal lingkungan sekitarnya, tapi juga tertindas dalam hatinya, tertekan batinnya. Inilah yang Tuhan dengar. Kenapa Tuhan? Kenapa aku begini? Apa salahku? Apakah dosaku? Apakah salahku? Ada lagunya. Apakah salahku dan apakah dosaku? Nah, ini dia. Jadi, kembali Bapak Ibu, orang yang sengsara dan tertindas diperhatikan Tuhan. Inilah yang terjadi pada Lea. Lea merasa tidak dicintai. Lea tidak dicintai, tetapi dinikahi karena Yakub lebih mencintai Rahel. Dan berkat daripada tidak dicintai itu, Tuhan mendengar dan memperhatikan, diberkati dengan 4 anak. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Pagi hari ini, mari kita terus ubah pola pikir kita. Melalui firman Tuhan ini, mari kita berubah. Membaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Bahwa Allah itu memperhatikan orang yang sengsara, orang yang tertindas, orang yang berharap pada Tuhan. Di dalam kekurangan, dia diberkati Tuhan. Tetap semangat, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.